Nah, itu sepertinya oblak. Halo guys, ketemu lagi dengan Wandi House. Oke, kali ini tidak berbagi juga, tidak memperbaiki juga. Kayaknya memperbaiki dah. Ada WA masuk. Saya sedikit, kalau dibilang memberikan tips tidak juga ya, karena saya juga baru belajar nih. Kebetulan saya sedang membongkar, namanya apa ya? Nggak tahu nama alatnya, saya lupa. Untuk menaikkan kaca itu, ini dia, nih untuk menaikkan kaca. Nah, saya kasih sedikit tutorial bagaimana cara membongkar, serta mungkin memperbaiki ya sekalian ya, dari apa namanya ya, untuk ini, untuk menaikkan kaca itu saya lupa namanya, maklum lah. Kebetulan saya bukan orang mekanik, jadi saya belajar seadanya aja, modal nekat lah pokoknya. Nanti kira-kira rusak berbawa ke bengkel, karena ini kebetulan mobil klasik, mobil kesayangan, jadi saya coba bongkar sendiri dulu. Itulah gunanya kita memberanikan diri untuk mendapat ilmu baru ya. Mudah-mudahan tidak gagal ya percobaan kita ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, Anda bisa lihat ini, pertama permasalahannya yaitu kaca agak sedikit berat ya, nyangkut pada saat kita engkol. Karena ini mobil klasik Kijang Super masih menggunakan engkol, jadi agak berat waktu di engkol ke atas. Dan kemudian masalah yang kedua yaitu kacanya tidak menutup secara rapat, jadi masih ada renggang sekitar 1 cm lah, jadi tidak tertutup rapat. Jadi kita ini sekarang sedang mencari permasalahannya apa dan di mana. Oke, kita cari dulu. Nah, ini kebetulan sudah saya bongkar ini, karena kebetulan saya sekalian membenarkan ini ya, handle pintu yang rusak sudah selesai di video saya sebelumnya. Nah, ini saya buka ini semua, kemudian kaca saya naikkan ke atas. Kaca saya ganjel pakai kayu, jadi dia tidak turun ya, di atas saja, supaya kita bisa mengeluarkan ini tadi. Oke, sekarang kita lihat di bagian mana sajakah yang harus kita bongkar. Nah, ini sedikit tutorial ya bagi yang ingin membongkar penaik kaca ini. Oke, yang pertama yaitu kita harus membuka baut-bautnya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk power windows ya namanya. Saya baru searching tadi di Google, cuman ini power windowsnya model manual, bukan yang elektrik. Elektrik tinggal 1 tombol saja, tapi kalau manual menggunakan 5 jari. Nah, itulah bedanya manual dengan elektrik guys. Oke, berikutnya di sini juga ada 1. Maaf, sini ya, mau salah saya di sini. Di sini ada 1, kemudian di sini ada 1. Jadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Kita lihat bautnya, benar nggak 6? Dua, 4, 6, 8. Nah, kenapa ada 8? Saya juga bingung. Kenapa bisa lebih bautnya? Nah, sekarang kita cek lagi ya. Nah, tadi kan kita hitung ada 6 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2 baut lagi itu untuk mengaitkan kaca ke power windows. Ini kaca ini ya. Kaca ke power windows. Di sini ada. Nah, di sini nih, ini lubangnya nih, bisa lihat nih, di sini 1, kemudian di sini 1. Jadi ada 2 untuk mengancing kaca. Ini posisinya seperti ini. Nah, itu dia. Ini power windows model manual. Ini guys, sorry guys, ini keset. Oke. Ini bisa lihat di sini dia dikaitkannya.
Nah, ini kan ada penghalangnya supaya dia tidak bergeser. Kemudian di sini di baut ada 2. Nah, itu dia 2 bautnya, jadi ada 8 baut ketika kita akan membongkar power windows ini. Nah, masalahnya kita akan lihat di bagian mana yang menjadi kendala, kenapa ini tidak agak sedikit susah ya pada saat kita engkol dan tidak menutup rapat. Apakah permasalahannya di power windows ataukah permasalahannya di sini? Anda bisa lihat di sini ada karet nih ya, karet. Nah, dari sini bisa lihat karet ini ya mungkin tidak rata atau bengkok. Itu bisa menjadi juga penyebab tidak bisa masuk. Oke guys, kita lanjut. Nah, kita akan ngecek dulu guys di bagian mana saja yang bermasalah. Kayaknya dikasih gemuk kali ya. Bagi rekan-rekan yang tahu mungkin ini dikasih apaan, kasih gemuk kali ya. Saya coba kasih gemuk dulu, ini seperti ini jadinya. Ini dikasih gemuk. Saya kurang begitu paham bagaimana dan di bagian mana yang menyebabkan kerusakan, apakah di bagian gearnya ini. Anda bisa lihat nih gearnya ini, tapi gearnya ini kayaknya masih bagus. Oke, kita akan cek dulu. Oke guys, nih coba kita kasih minyak ya, karena saya bukan ahlinya power windows, intinya inti, core of the core, jadinya ya ala kadarnya. Kita coba dulu, ini kita kasih oli. Kebetulan kemarin waktu ganti oli ada oli sisa, jadi kita bisa menggunakan oli tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini sepertinya ini perlu sedikit reparasi ya. Oke guys, kayaknya ini perlu kita bersihkan semua. Ini harus kita bersihkan semua, kita bersihkan. Mumpung lagi dibongkar begini, kita bersihkan saja. Nah, ini agak kaku tadi, kita kasih oli sedikit biar dia agak bergoyang dangdut. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita ke bagian sini. Kemungkinan di bagian sini ada yang kurang bergairah kali ya. Sorry guys, sepertinya ada yang kurang klop, makanya dia kurang. Nah, itu sepertinya oblak. Saya juga kurang begitu paham, tapi ini kita akan bersihkan dulu. Yang penting bagi rekan-rekan, saya hanya sedikit berbagi tadi bagaimana cara membongkarnya. Kemudian ini karena saya kurang paham, jadi saya coba kotak-katik dulu ya. Yang penting ini kita coba kasih oli dulu. Hanya itu solusinya, kita kasih oli dulu. Di bagian sini juga kasihin saja. Entah jadinya seperti apa kita kurang tahu, yang penting kita coba. Namanya juga kita bukan montir ya. Jadi tes sana tes sini. Ini kenapa saya bilang model engkol ya seperti ini. Engkol sana, engkol sini, engkol-engkolan. Nah, mungkin ini karena keras mungkin penyebabnya, makanya kita kasih oli. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kayaknya untuk pemasangan tidak saya tampilkan ya, karena tadi secara
kurang rinci, saya kasih bagaimana cara membukanya. Jadi cara pemasangannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita pasang aja dulu ininya, power windowsnya, baru kita pasang kacanya. Jangan kaca duluan baru power windows, nanti jatuh dia ke bawah, susah kita nanti malah. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam One Day House.